Oke, sekarang kita pertanyaan ketiga nih. Apakah membaca Al-Quran dapat meningkatkan kualitas anak dalam periode emas di 1000 HPK ini, dokter? Oke, sekarang kita pertanyaan ketiga nih. Apakah membaca Al-Quran dapat meningkatkan kualitas anak dalam periode emas di 1000 HPK ini, dokter? Oke, makasih. Ini pertanyaannya berat nih Mas Haji. Ya. Karena terus terang saya bukan ahli Al-Quran dan juga nggak fasih bahasa Arab. Jadi seperti tadi saya cerita, kalau saya boleh balik lagi ke rahim ibu saya mau belajar bahasa Arab. Ya, jadi nggak bahasa Inggris, nggak bahasa yang lain, tapi bahasa Arab. Dari dalam kandungan, maksudnya, dokter? Dari intrauterine? Iya. Jadi saya minta diajarin bahasa Arab dari dalam kandungan. Oh, berarti sang ibu membaca atau belajar bahasa Arab gitu maksudnya, dok? Iya. Terus nanti begitu dia sudah lahir ya khusus bahasa Arab. Karena ya misalnya gini, Assalamualaikum. Terus satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi selamat pagi Aji. Kalau kita cuma bilang selamat pagi, siangnya nggak selamat, malamnya nggak selamat. Ya karena kita nggak minta. Tapi begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sepanjang hari. Kan kita juga minta tolong sama Tuhan. Nah, jadi Tuhan yang menjaga seperti itu. Nah, kembali dari pertanyaan ini ada buku bagus nih, saya udah lama ya, 2006 nih. Dalil Anfus Al-Quran dan Embriologi. Jadi saya cari-cari, saya baca lagi ini. Jadi di buku yang ini Al-Quran tentang dan embriologi ini dikaji betul kalimat apa di Al-Quran ada apa, diterjemahkan apa, kemudian ditafsirkan apa, kemudian apa yang harus kita lakukan seperti itu. Ya contoh sederhana kan manusia diciptakan dari tanah. Ya, dok. Ya. Jadi dari tanah itu tanahnya artinya bukan karena orang berpikir Tuhan ngambil tanah diucek-ucek kemudian jadi manusia. Itu kayak kita bikin dulu ya dari tanah lempung bikin patung. Ya, kalau zaman saya kecil masih ada tuh tanah lempung lempung ya di Setiabudi itu kita bikin orang-orangan atau mangkok gitu. Tapi maknanya bukan itu, Ji. Jadi sekarang bumi itu dulunya kering. Iya, dok. Kemudian aku turunkan hujan dan aku tumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kamu makan. Kamu kasih hewan, aku kasih hewan untuk dimakan, dipelihara, bla bla bla. Terus lautan juga diisi untuk kamu berlayar dan mencari makan kan. Ya, dok. Jadi artinya semua fondasi dasar adalah bumi. Ya. Nah bumi itu di bawahnya kan tanah. Jadi tanah itu saripati tanah keluar menjadi misalnya padi, beras kita makan. Nah kemudian kita jadi manusia dewasa dengan apa kita makan yang semua berasal dari tanah, itulah sperma dibentuk. Jadi analoginya enggak ansih tanah diambil dikocok-kocok jadi sperma, enggak. Ya, dok. Tapi kita lah, makanya kan makanan kita tadi halalan dan toyiban. Ya. Halal dan baik. Jadi kalau misalnya Aji di Tegal itu masih banyak sawah, masih banyak tanah yang subur, nggak kena pestisida, seharusnya orang-orang Tegal itu lebih hebat dari orang Jakarta. Kenapa? Saya di Jakarta mencari makanan yang organik itu ada, tapi susah dan mahal. Jadi saya pesan sayuran dari Rancamaya, dari Bogor. Ya, pesan itu. Karena waktu almarhumah istri saya sakit kan kita merubah sikap semua di rumah itu nggak ada boleh ada yang kena pestisida kan. Nah balik lagi jadi tentang proses penciptaan manusia itu dari tanah dan itu ada di Al-Quran. Nah bagaimana Al-Quran bisa membuat kita pinter itu sebetulnya kan bukan murni begitu lagi, tapi kita kan diperintahkan oleh
Tuhan baca, pahami, syukur-syukur bisa hafal, kemudian amalkan. Nah, Al-Quran itu kan akan memberi syafaat waktu kita meninggal. Ya, di pada masyar itu. Ya, syafaat kan artinya dia akan menemani kita di alam barzah dan nanti di alam pengadilan setelah kiamat. Artinya Tuhan ini kan kalimat Tuhan nih, Al-Quran ini. Nah, kenapa? Kan nggak mungkin Tuhan harus ngomong sama Aji atau ngomong sama saya atau siapapun. Yang diajak ngomong waktu Nabi Muhammad aja lewat Jibril kan. Kecuali waktu dia Isra Mi'raj kan, dia naik tuh Sidratul Muntaha itu kan. Proses yang kayak begitu kan gimana kita memahami ya, kok manusia bisa 7 lapis langit kok nggak mati, orang kita naik aja kebakar di atmosfer. Tapi itu kan kita nggak bisa pakai logika, nggak bisa. Kita harus pakai percaya. Nah, sama juga dengan janin. Jadi makanya ada kalimat pertama Al-Quran apa? Iqra kan, baca, baca dan baca. Jadi waktu si janin ini ibunya bilang, yuk kita baca Al-Quran. Apakah mau metodenya misalnya hafiz Quran pakai metode Turki, metode Madinah atau metode Mekah, itu technically aja. Tapi pengenalan huruf alif, ba, ta, sa, terus a, b, apa? A, ba, bi, bu gitu kan, itu kan basic ya. Jadi ibunya yang ngajarin. Nanti kalau misalnya ibunya ini juga punya kelompok pengajian, ya udah si ustadz itulah ngajarin. Karena ini saya udah buktikan yang 1000 hari pertama di masjid keluarga saya di Purwakarta. Jadi ibu-ibu hamil saya ajarin tentang 1000 hari pertama kehidupan. Jadi nanti saya mau lihat nih anak ini kan sekitar 5 tahun kemudian. Jadi sekolah PAUD saya kan udah tahun ke-10. Ya. Jadi ibu-ibu yang dulu anak pertamanya nggak terpapar 1000 hari, anak keduanya kira-kira 5 tahun 6 tahun kemudian itu udah terpapar. Jadi dulu kita nyari anak pintar itu susah. Ya, stunting lah, nggak bisa nanya, malu segala macam. Sekarang terbalik, kita kerepotan, dia tanya terus. Nah, itu jadi Al-Quran itu memang akan membuat kita jauh lebih baik, lebih pintar segala macam. Bukan karena kita baca sekedar baca, tapi ada pengabdian, ada pengharapan sama Allah. Ya Allah, aku baca Al-Quran ini sebagai kewajibanku. Yang kedua, aku mohon setiap kalimat ini akan mengedukasi janinku, mengedukasi anakku. Ya, kita emang nggak bisa saat itu apa hasilnya, nggak bisa. Nanti ya. Kan kita ya kayak tadi Aji bilang, kita membuat partisi dulu, coupling lah, slot kayak gitu. Jadi Al-Quran benar, saya udah buktiin sendiri sih. Nah, nanti yang bulan April ini saya mau diskusi sama Prof. Qurai Shihab itu pandangan dia gimana. Karena saya kan dari Al-Quran terhadap obstetri ginekologi. Iya, kalau beliau Al-Quran terhadap kesehatan secara umum gitu. Berarti kalau begitu dalam intra-uterine itu metode yang efektif tuh harus membaca Al-Quran secara langsung. Maksudnya kayak si ibu ini membaca Al-Quran, atau kalau misalnya nggak bisa baca Al-Quran dengan murotal tuh loh dok. Biasanya kan orang murotal gitu lebih efektif mana dok? Biasanya? Enggak. Jadi sama waktu dalam kandungan istriku baca langsung. Kita memang bukan hafiz Quran, bukan. Kita juga bacanya mungkin salah, tapi bilang ya Allah, aku mau mencoba mengajar anakku. Jadi alif, dia mulai dari huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, itu dibilang. Kan dulu masih buku yang Iqra itu tuh. Iya, yang kecil. Nah itu jadi mulai itu dia punya gitulah. Nah itu kan setelah itu kita fase mulai baca Al-Quran. Jadi Al-Fatihah kan dulu. Ya udah kita baca aja, kamu paham ya, mudah-mudahan. Kan kita nggak tahu nih anak paham nggak paham, tapi kan ada Allah. Nah justru Tuhanlah yang memberi pemahaman, memberi apa kepada janin kita. Kita kan cuma minta, ya Allah, saya mencoba, saya berusaha, ikhtiar, Engkau yang menentukan kan gitu. Jadi kalau Aji anaknya tadi 7 bulan mau jadi hafizah,
mulai aja hari ini. Jadi dia dikenali nama Al-Quran. Jadi Pasti saya dia cuman, baca gitu ya dok, deketnya dia ya dok. tapi Ya? diajak. Ya. Jadi kayaknya Namanya siapa anakmu? Aira. Ya, Aira, yuk kita belajar Iqra. Nih huruf alif. Nah, kalau Aji cuma nunjuk ini alif, itu maknanya kurang. Tapi ambil kertas putih, pakai spidol gede, ini alif. Oh gitu. Nah, jadi dia tuh menikmati dengan semua panca inderanya. Apalagi ini di pangku misalnya alif, ba, ta gitu. Oh, Kalau gitu. kamu murotal, orang lain siapa orang itu? Oke, terima kasih info bermanfaat sekali dok. Jadi lebih baik kalau misalnya pada saat kehamilan dari murotal oke lah ya dok ya, murotal masih oke, tapi lebih baik lagi kalau kita masih dalam kandungan ataupun bayi masih dalam 2 tahun, kita ajak yuk nih kita mau ini nih huruf alif sambil tulis ba, ta. Kalau dalam kandungan juga boleh kan dok? Kita nulis ini alif, tapi ibunya ya dok ya itu, atau ibunya kalau bapaknya di kulit boleh? di kulit perutnya nih alif. Oh, gitu. di kulit perutnya alif nih gitu. Ya, bisa juga kalau dia geli misalnya, ya udah nih baca nih alif, ba, ta, buku Iqra-nya tuh di depan. Kalau bapaknya dok, kalau ayahnya, bapaknya bilang sama istrinya, mah aku mau ngajarin ini dong. Oke. Gitu. Nanti kita yang nulisin gitu ya dok ya, alif nih. Iya. Jadi si bapak biasa ya alif, si mama perhatiin bapaknya. Jadi mamahnya nggak boleh nonton sinetron. Oh gitu. Jadi fokus ya. Jadi mentransfer ya, yang merubah si mamanya ya dok ya, yang merubah. Iya. Jadi segitiga itu nggak boleh hilang. Bayi, ibu sama bapak. Tetap jalan. Ya, ini bagus banget nih dok. Terima kasih dok infonya. Ini langsung saya kejar nanti dok. Oke. Berarti Al-Quran penting. Kalau pengaruh pemberian murotal Al-Quran saat kehamilan dalam tumbuh kembang anak di kemudian hari itu, ya berarti memang kita lah yang akan mengajarkan sendiri ya, kesimpulannya begitu ya dok ya. Iya. Oke. Kalau dokter pernah ada nggak dok kayak IPM-nya apa evidence base-nya kalau kita mengajarkan di depannya itu, ada nggak dok kayak seperti semacam itu? Sudah pernah nemu belum dok? Gini, kita kan Muslim ya Ji ya. Ya dok. Sementara banyak sekali peneliti di luar kan non Muslim. Dan kalau kita dengar cerita peneliti mana jadi masuk Islam karena dia mempelajari Al-Quran, itu kan dapat hidayah ya. Iya dok, betul. Nah kalau saya ini sama, saya kayak pertanyaanmu sama, tapi saya nggak ketemu jawaban. Nah itu akhirnya saya mencari sendiri. Yang saya bilang laboratorium saya adalah anak saya. Jadi kalau ditanya evidence base-nya mana, tanyain dia tuh anak saya tuh. Nah, dari itu saya membuat PAUD yang di Purwakarta. PAUD. Nah PAUD itu adalah saya mencoba mengextend bahwa yang saya alami bisa nggak diterapkan di Purwakarta pada anak-anak yang di sana untuk menjadi orang hebat. Jadi saya cuman ngasih foto yang saya yang menteri itu di ruang kelas. Kamu bisa lebih hebat dari Eyang. Kemudian anak-anak itu saya bawa ke makam pahlawan di Bandung, Cikutra. Ini yang di foto itu dimakamkan di sini. Oh, ini makam pahlawan, orang-orang hebat yang bisa di sini. Oh, gitu. Nah, kamu mau kan? Mau Eyang. Kalau sama bapak sih manggilnya Eyang, kalau sama saya manggilnya kadang-kadang Om, kadang apalah, terserah mereka. Pada mau seperti Pak Dokter lah, kebanyakan bilang Pak Dokter kan. Nah itu jadi waktu dia pulang ke Purwakarta, mulai di situ dia udah punya frame. Aku mau jadi orang hebat. Anda ngelihat ada foto Eyang, ada makam pahlawan, ada cerita. Nah sekarang kita balik ke dalam kandungan. Frame-nya apa? Haji punya cita-cita apa? Kalau saya, cucu saya cita-citanya adalah hafizah Quran. Ya hafiz dan hafizah. Kenapa? Kan kita dikasih mahkota yang dari begitu dia hafal 30 juz kan. Iya betul dong. Nah sekarang apa? Jadi habluminanasnya dibenerin, habluminallahnya dibenerin desainnya, nanti habluminanasnya ngikut. Kalau sekarang kan terbalik, lo hebat dulu dunia, nanti meraih surga. Nah itu kalau saya balik sekarang, saya meraih surga dulu, nanti habluminanasnya biar Allah yang atur aja. Iya dong. Bener dong. Ya kan sekarang dulu coba aja cita-cita kamu, saya dari kecil pengen jadi dokter. Kenapa? Oh hebat ayah saya jadi dokter, bisa punya mobil, punya ini, punya itu.
Tapi lupa itu kan ditinggalin semua. Iya benar dok, benar sekali. Iya. Jadi penting. Jadi partisi tadi disiapkan untuk anak-anak, untuk janin, agar dia nanti waktu sudah lahir mudah, kita yang mempermudah dia. Ya. Tapi kalau masih di bawah 2 tahun juga bisa tuh dok, dengan cara tadi kan duduk terus diajak ngomong ini Alif, jadi 80% dia udah cepat untuk progresnya kan, untuk otaknya berkembang. Kita pakai multitasking, multitalenta, semua panca indera yang ada di dia berfungsi. Aktifkan dulu gitu ya dok ya. Iya. Dia pegangin aja, misalnya pakai spidol, pegang nih, mau pegangin Alif, kan tangan dia ikut. Iya dok. Terus mata dia melihat, telinga dia dengar. Oke dok. Jadi semakin banyak yang dia pergunakan, semakin bagus. Ya. Tadi kalau murotal, ya kalau murotal kan gini, itu kan udah level sufi lah di atas. Iya dok. Ini anak ini bingung gimana jalurnya ke sana. Terus ibunya ngedengerin kan, ibunya paham nggak dia? Dengerin aja dok gitu. Ya kan nggak paham juga. Tapi kalau kita tadi alif, ba, tasa, kemudian nanti pas masuk Al-Fatihah nih, Bismillahirrohmanirrohim gitu. Artinya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Bismillah. Kan di bawahnya juga Al-Quran, saya punya Al-Quran dari istri saya untuk menjadi penghafal. Jadi di bawahnya ada kalimat bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya kan. Jadi Bismillah, oh ini. Jadi kita ajarin aja, bahwa mungkin kita salah ngajarinnya, mungkin. Tapi kan kalimat di depan, ya Allah bimbing kami agar kami tidak salah dalam membaca, mengartikan dan mengamalkan. Minta di situ, bahwa nanti kita salah. Ya mungkin saya aja yang salah, tapi anak kita sama Allah dikoreksi, atau mungkin kita berdua dikoreksi. Gitu. Jadi itu pokoknya keren lah. Iya dok. Ini juga informasi baru ya dok, dan saya juga akan langsung saya terapkan ya dok. Bagus ini dok. Jadi gini, kamu di situ di tempatmu ada kiai, ada pesantren atau apalah, pokoknya guru ngaji, guru agama. Yang saya sampaikan ini tanya sama dia logikanya apa dia. Nah artinya kalau dia nggak paham, kemudian Aji jelasin dan dia menjadi paham, berarti dia mendapat pencerahan bahwa waktu dia ngajar orang lain begini loh, gitu. Jadi makanya waktu Aji bilang ini baru, saya bingung sendiri. Ini kan udah lama. Tapi kan lama untuk saya. Jadi ada antara Aji hari ini sama saya ada jeda waktu sekitar 30 tahun. Tapi kan karena dokter itu kan istilahnya suka mengedukasi dok. Jadi sebenarnya ini tuh platform yang bagus gitu loh dok. Maksud saya tuh gitu dok, platform yang bagus untuk kekinian lah dalam hal ini dok. Gimana rasanya ketemu saya kayak gitu, atau saya juga bisa ketemu Aji, manfaatnya kan dulu kan nggak kebayang bakalan kita begini kan. Nggak bakalan ketemu, ya udah aja, kamu ngejemput saya ya karena disuruh. Ya kan gitu-gitu aja, tapi kan itu kan nama Tuhan kan udah dibuat kan, itunya koneksinya itu. Gitu aja. Ya itu tadi pertanyaan, jadi banyak ilmu yang saya dapatkan tentang bagaimana cara kita menstimulasi baik dalam kandungan maupun setelah melahirkan di 2 tahun pertama. Terima kasih Dr. Yudi untuk jawabannya ya dok. Makasih kembali Mas Haji. Oke,